Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan menjelaskan tutorial pembuatan tugas saya, yaitu mengenai program C yang mengenai operator. Operator itu sendiri adalah suatu tanda atau simbol yang dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi suatu nilai. Di sini, saya akan menjelaskan proses pembuatan program C yang menggunakan operator aritmetika. Di sini ada tampilan variabelnya, yaitu integers i yang diklarasi sebagai 8, j 5, dan k. Ada juga pengklasifikasian floats yang x diklarasikan sebagai 0,009, y diklarasikan sebagai min 0,01, dan variabel z. Berikut pembuatannya, kita coba menggunakan Visual Studio 2010. Ya, pada tampilan Visual C, kita mulai dari soal pertama. Di sini kita disuruh mengisikan data 3 kali I kurang 2 kali J persen 2 kali J kurang 4. Kita coba menginputkan. Kita isikan include datanya dulu, studio.h, dan include pun yang isinya studio.h. Nah, kita masukkan format main datanya, main void, deklarasikan file I sebagai 8, J sebagai 5, dan K. Deklarasikan variabel float yang x-nya yang diklarasikan sebagai 0,05 dan y sebagai min 101, dan diklarasikan variabel z. Ya, pertama kita deklarasikan terlebih dahulu nilai 1 nilainya, yaitu 3 dikali 1 kali I kurang 2 kali J persen 2 kali J kurang 4 sama dengan persen I, yang dimana di sini kita deklarasikan variabel. Dan selanjutnya saya mulai dari soal yang kedua, yang dimana 2 dikali dalam kurung I bagi 5 tambah 4 kali J kurang 3 persen tutup kurung I tambah J kurang 2. Kita coba pembuatannya. Kita buat lagi soal dari nomor 2. Kita buka nilai dari 2 kali I 5. Isikan variabel datanya, itu 2 kali 1 bagi 5 tambah 4 kali J kurang 3 persen I tambah J kurang 2. Selanjutnya kita mulai dari soal ketiga lagi, yang dimana deklarasinya yaitu I kurang 3 kali J tutup kurung persen belum buka 12 tambah 2 kali J tutup kurung bagi X kurang Y tutup kurung. Nah, sini kita coba pembuatannya. Nah, soal 3 kita langsung keluarkan output dari data nilai dari I kurang 3J persen 12 tambah 2 kali J X kurang Y. Di sini saya langsung implementasikan data yang udah ada pada soal yang ada. Dan selanjutnya kita coba pembuatan pada soal nomor 4, yang dimana deklarasinya itu min I tambah J. Sini kita deklarasikan dulu nilai dari min I tambah J yang ditulis sebagai persentasenya, itu sebagai format integer. Itu ya. Selanjutnya kita coba pembuatan pada soal kelima. Sini kita menggunakan plus I, yang dimana plus I itu penambahan dari variabel I tambah 1. Sini menggunakan format integer, yaitu menggunakan persen I.
Sini soal ke-6 itu I++. Sini langsung dikeluarkan datanya. Kita isikan lagi dengan sebagai persen I. X plus N yang digunakan untuk enter ke bawah data bila pengeluaran data outputnya nanti. Soalnya kita mencoba pada soal nomor 7, yaitu yang dimana implementasi J sebagai min, minus, minus J. Kita deklarasikan dulu nilai dari J, minus J sama dengan persen J, X plus N, dengan variabel J minus J, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita mulai dari soal nomor 8 yang dimana dirasikan itu variabel X, yaitu X itu dianggap sebagai plus X. Kita coba pembuatannya. Nilai dari plus X persen D persen F itu X yang digunakan sebagai variabel float. Sini plus X titik koma. Nah, kita coba lagi pembuatan untuk soal nomor 9, yaitu Y minus. Nah, di sini kita tuliskan dulu namanya. Sini Y ini sebagai float, yaitu menggunakan persen F. Sini Y min untuk pemanggilan variabel Y. Sini pada soal nomor 10, sini diutarakan I kecil sama dengan J. Sini kita sebutkan lagi nomor 10, nilai dari I kecil sama dengan J. Ini I berubah format integer, makanya kita implementasikan sebagai persen T. Kita juga bisa menggunakan persen I kalau bila menggunakan format integer. Ini untuk mengakhiri, kita menggunakan sistem pause dan menggunakan return kosong. Selanjutnya kita akan mengcompile data untuk merunningnya. Ambil debug, start debugging. Nah, inilah tampilan data yang kita inputkan, yang dimana nilai 3 kali min 2 naik yang nilai dari data nilai 1 tadi sama dengan 2, dan nilai dari 02 yang mana 2 nilai datanya tadi sama dengan 8, dan nilai dari soal nomor 3 yang nilainya sama dengan min 66,66. Kemudian nilai 4 yang dimana I mana minus 6 I tambah J sama dengan min 13, dan nilai dari plus I sama dengan 9, dan nilai dari I plus sama dengan 29. Nilai dari J min J sama dengan 4. Nilai dari plus X itu juga sama dengan 0,00900. Dan pada soal nomor 9, dan dari variabel Y min sama dengan min 0,000100, dan nilai dari I jika tidak sama dengan 0, ini itu pertidaksamaan, itu kita menggunakan kosong, berarti I itu tidak sama dengan 0, artinya pernyataan itu berarti salah. Kalau pernyataan berarti benar, dia akan bernilai 1. Mungkin sekian dari tutorial yang dapat saya berikan. Apabila ada salah, katakan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.